uh, PWMOI untuk di daerah sudah melakukan istilahnya strukturasi Pak ya. Jadi jumlah anggota di Malang Raya ini sekarang sudah berkoordinasi dengan teman-teman jurnalis Malang Raya agar PWMOI dalam waktu dekat sudah kita launching sebagai organisasi yang patut kita naikkan sesuai dengan undang-undang yang atau menjalankan. Lalu yang kedua adalah lagi maraknya PWIG dan di daerah juga Pak Haji Muhammad Idrisa juga bagaimana kompetensi kita sebagai PWIG ini memang sekarang lagi marak melakukan pemerintahan di daerah terkait tentang PWIG. Tentunya dari teman-teman jurnalis pun nantinya ingin mendengarkan secara langsung, ingin melihat secara langsung PWMOI bagaimana agar langkah-langkah yang dilakukan. Tentunya harapan PWMOI semua daerah di Indonesia tentunya eksistensi kita sebagai jurnalis kita bukan dulu sesuai dengan marwahnya PWMOI kita jalankan. Ya, pertama begini, mengenai PWIG ini merupakan musibah bagi industri pers kita. Karena PWI sebagai organisasi tertua di Indonesia tentu harus memberikan contoh bagi organisasi-organisasi profesi jurnalis yang lain di Indonesia. Tapi dengan adanya kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana sponsorship UKW PWI BUMN ini yang kemarin nilainya 2,9 tapi kemudian dikoreksi menjadi 1,7 M dari total 6 M. Ini dianggap menciderai, merusak nama organisasi PWI karena saya anggota PWI juga, zamannya Mas Gun Pranoto gitu kan. Jadi kita ini banyak dibesarkan wartawan-wartawan lama itu dari PWI. Gitu. Kita tidak ingin organisasi besar ini kemudian hanya dicederai oleh 1, 2, 3 atau 4 oknum yang membuat rusak, termasuk organisasi jurnalis. Nah, PWMOI tentu memiliki konsentrasi salah satunya untuk memeriksa itu. Kenapa? Dampak yang diperoleh dari sini kan bukan dari anggota PWI saja, tapi PWMOI juga merasakan dampak. Dianggap wartawan yang seharusnya punya peran fungsi salah satu pilar demokrasi, memberantas korupsi, malah ikut memberi contoh yang tidak baik. Itulah. Dan ke depan kemudian kita mendorong ini melalui Indonesian Journalist Watch. Indonesian Journalist Watch atau IJW ini merupakan pelaksana Undang-Undang Pers 40 tahun 99 di pasal 17. Di pasal 17 disebutkan peran serta masyarakat untuk mengawasi, mengkritisi, memberikan masukan terhadap industri pers tentu saja. Nah, kalau Dewan Pers itu ada di pasal 15. Dia punya peran dan fungsi antara lain membina, mendata, memfasilitasi organisasi. Nah, itu fungsinya. Jadi IJW itu adalah sebagai mata dan telinga. Selama ini saya sebutkan, selama ini Dewan Pers itu udah seperti Tuhan. Yang dibikin apa-apa sama Dewan Pers benar semua, nggak ada yang salah, karena nggak ada yang koreksi. Terus konstituen terbesar dia adalah PWI. Nah lucunya ketika PWI melakukan kesalahan, dia tidak negur sama sekali, tidak berbuat. Untuk itu IJW juga mendorong dan mengirim surat kepada Dewan Pers agar PWI diberi sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota atau
atau sebagai konstituen Dewan Pers sampai selesai PWIGR. Nah, kita berharap dengan adanya kasus ini akan menjadi pembelajaran kepada seluruh insan pers bahwa belum tentu seperti PWI, organisasi tertua itu selalu benar. Selalu dia memiliki number one, tidak juga. Karena organisasi-organisasi non PWI juga banyak yang bagus. Salah satunya PWI kita kembangkan juga bagus. Jadi tidak boleh mereka underestimate. Nah, selain itu saya bilang kita mau kritik. Kenapa IJW mengkritik itu? Revolusi industri membuat yang namanya tumbuhnya perusahaan pers UKM, usaha kecil menengah, ya kan? Nah, perusahaan pers UKM ini memiliki keterbatasan. Kadang-kadang dia tidak ada kantor yang tetap, tidak punya SDM yang harus gaji karyawan besar. Kemudian juga kadang-kadang bayar hosting aja kadang nunggak kan gitu kan. Nah, ini harusnya menjadi binaan dari pemerintah, binaan dari kementerian, binaan juga dari Dewan Pers menjadi perhatian. Nah, jumlahnya besar, ada 143.000. Sementara yang terdaftar media-media itu di Dewan Pers hanya 183. Artinya sedikit sekali kan. Nah, yang orang hidup di industri karena revolusi industri itu, industri media karena revolusi industri itu 163.000. 143.000 kan besar itu. Sangat menarik. Nah, kita sekarang mengubah mindset pemerintah ibarat perusahaan. Jadi pemerintah seharusnya membantu UKM pers yang lemah untuk pelaksanaan uji kompetensi wartawan. Kenapa demikian? Lah kalau suruh bayar uji kompetensi wartawan sampai 3 juta. Ya kan? 3 juta. Oh, bayar hosting 3 juta bisa 1 tahun. Itu harusnya yang menjadi concern pemerintah membina ini, karena Undang-Undang Dasar 45 juga memberikan kesempatan untuk memperoleh perhatian yang layak. Itu yang dibilang. Jadi jangan perusahaan yang sudah gede, kita sebutkan konglomerat media, kok disubsidi untuk ikut pelatihan UKW. Mereka sudah kaya kok. Yang disubsidi pemerintah itu adalah perusahaan pers UKM. Kalau difasilitasi pelaksanaan UKW-nya oleh pemerintah, maka kompetensi wartawan akan tinggi. Kalau kompetensinya tinggi, otomatis akan memberikan pemberitaan yang positif. Kalau dia memberikan pemberitaan positif dalam rangka pembangunan nasional, maka dia akan turun ikut mendorong pembangunan Indonesia. Nah, artinya apa? Akan menekan yang namanya berita-berita hoax, berita-berita yang kontraproduktif melalui apa? Peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Itu yang kita harapkan. Untuk itulah saya katakan bahwa IJW mengoreksi ini karena selama ini tidak ada yang berani mengoreksi Dewan Pers. Tidak ada yang berani mengkritisi PWI. Sekarang eranya udah berubah. Kita akan lakukan revolusi pers. Jadi begini Pak, Haji Muhammad Yusuf Rizal tentunya sangat menarik. Memang paradigma lama yang sekian tahun yang sudah kita jalani, Pak Yusuf selaku ketua ini, setujukah bahwa ini ada semacam diskriminasi? Ya. Diskriminasi antara PWI dengan organisasi lain yang tentunya notabene yang lain pun juga punya hak. Hak menjalankan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan undang-undang dijalankan. Tentunya undang-undang pers
nomor 49 pasal 15 yang harus dilakukan pembinaan, pengawasan dan lain-lain itu mungkin tidak dijalankan sesuai dengan kompetensi. Jadi itu yang mungkin selama ini paradigma lama ini muncul. Nah, ketika ICW itu ada sebagai social control terhadap undang-undang pers yang ada selama ini agar mempunyai hak yang sama sesama perusahaan pers yang dinamakan adalah tadi KM yang sekian ribu itu menjadi tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Diskriminasi ini mengutamakan daripada perusahaan besar, karena perusahaan kecil ini perlu juga ada semacam atensi juga itu Pak. Nah ini sangat menarik sehingga misi kita di ICW nantinya apakah memberikan angin segar terhadap semua perusahaan pers, tidak ada semacam diskriminasi, diaraktirkan gitu mungkin Pak. Ya, arah kita memang ke sana. Jadi adanya pelarangan bahwa wartawan yang belum 8 UKW ya, dilarang meliput, kemudian harus perusahaannya sudah harus terdaftar gitu ya. Itu menurut saya itu pasal selundupan peraturan yang dibikin oleh Dewan Pers. Karena Dewan Pers boleh mengatur, tapi tidak boleh mempersulit. Ini kan udah mempersulit, seolah-olah yang boleh hidup itu adalah pers besar, pers kecil nggak boleh hidup. Nggak bisa. Undang-undang itu lebih tinggi daripada peraturan yang dibikin oleh Dewan Pers. Jadi tidak bisa peraturan dasar, dia bilang peraturan, kalau dalam organisasi kita sebut PO, peraturan organisasi yang melarang ini nggak bisa. Kalau dia bilang nggak boleh. Itu namanya menggunakan kewenangannya yang kita anggap di dalam kewenangan itu ada mens rea, niat tidak baik, sehingga terjadilah diskriminasi. Karena orang yang UKW atau orang yang tidak UKW belum tentu menjadi jaminan kualitas terhadap jurnalis. Saya tidak UKW, ya, tapi saya boleh diadu dengan yang UKW. Ya. Betul. Saya boleh diadu. Ya. Nah, artinya kenapa? Tidak boleh mengeneralisir kemampuan seseorang hanya lewat UKW. Satu. Kemudian bicara sertifikasi, kan itu harus ada sertifikat. Yang berhak memberikan sertifikat itu seharusnya bukan Dewan Pers. Sertifikasi itu hanya boleh di Badan Sertifikasi Nasional, BNSP. Karena itu jelas. Nah, kalau BNSP yang mengeluarkan itu bisa diakui ke luar negeri. Nah, ini yang mau kita ubah, kita berikan pengertian termasuk pada presiden nanti, pihak-pihak, bahwa ini terjadi diskriminasi di dalam pembinaan pers di Indonesia. Artinya saya sebutkan, Dewan Pers telah mendolimi kepada organisasi-organisasi pers. Kalau dibilang dia bikin peraturan itu jangan mempersulit dong, harus mempermudah. Dia bikin peraturan yang sulit, harus begini. Sekarang dia bilang, mereka Dewan Pers harus punya kecerdasan juga secara logik. Tidak mungkin dia harus organisasi pers kecil, perusahaan, memiliki kemampuan yang sama dengan organisasi pers yang besar. Apalagi dia tumbuh besar karena dibesarkan oleh sistem yang lama. Nggak mungkin sama. Nah, ini harusnya Dewan Pers mencari cara. Bagaimana caranya agar organisasi media kecil yang kita sebutkan lebih banyak di media online ini harus diadopsi. Nah, kalau kemudian ternyata Dewan Pers masih berpikir hanya mengopeni media-media mainstreamnya, maka ICW akan mendorong lahirnya Dewan Pers Media Online Indonesia.
Jadi yang memang mengurusin Dewan Pers yang mau mengurusin urusan media-media online, peraturannya, ininya yang disesuaikan dengan kemampuan tumbuh kembang dari perusahaan media online UKM tadi. Nah, ini yang mau kita dorong. Jadi jangan hanya saya lihat Dewan Pers ini cenderung jadi monopoli kan. Nah, di era yang sekarang tidak boleh ada monopoli. Kita sebutkan itu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia. Tujuannya benar, ingin mengatur industri media betul. Tapi bukan berarti mereka jadi Tuhan, begitu. Sangat menarik itu Pak Ketum. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa gunung es yang selama ini berbentuk sangat indah dikala IJW muncul, harapannya bisa mencair paradigma lama agar teman-teman jurnalis ini tidak ada diskriminasi lagi tentunya. Apapun adalah jurnalis, tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan. Apalagi UKW, saya pun belum UKW juga, tetapi saya sudah 20 tahun di majalah Fakta. Sampai sekarang juga belum UKW, tapi teman-teman saya juga ada yang sudah UKW. Tetapi dalam hal kita tulisan, investigasi, mungkin ya mohon izin tidak kalah dengan mereka sudah UKW. Karena memang, apakah setuju Pak Ketum bahwa UKW ini ada unsur business oriented sih? Yang kita lihat itu justru demikian. Jadi Dewan Pers jangan sibuk hanya mengatur bisnis UKW. Dewan Pers ini seharusnya memiliki fungsi idealis. Jadi fungsi dasar untuk membina pers secara universal. Tidak boleh ada sektarian, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ini mau kita dorong. Kita harus mulai berpikir untuk legacy kepada generasi yang akan datang bahwa harus ada perubahan. Jadi harus ada perubahan, dan perubahan itu harus didasari oleh undang-undang. Nah, jadi kehadiran IJW adalah amanat undang-undang. Ada yang selama sekian puluh tahun tidak pernah digunakan. Tidak ada peran serta masyarakat di situ. Nah, saya tanya, kenapa demikian? Karena memang barangkali organisasi itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi. Kebetulan IJW ini kan memiliki jaringan yang juga didukung oleh civil society. Jadi ada LSM Lira yang sudah hadir hampir di semua provinsi. Nah, itu akan menjadi jejaring kita. Nah, di kedepannya memang kita IJW akan memotorin, misalnya akan melaksanakan pelatihan jurnalistik massal. Jadi di pesertanya ada 1.000 orang yang memotorin oleh IJW. Jadi memang orang berpikir PWI kok dikoreksi? Ya karena salah. Barangkali juga selama ini sudah banyak kelemahan, tapi tidak ada yang berani bicara. Tidak berani berbicara. Nah, jadi mereka takut. Pemerintah juga merasa Pemda takut, nggak perlu takut. Makanya kita dorong, kita akan kirim juga nanti, Jawa akan kirim surat ke semua gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Oh, tidak ada unsur pelarangan itu. Jadi kalau dia melarang orang untuk meliput, itu melanggar undang-undang. Oh bilang. Jadi makanya gue bilang, oh dia harus UKW, itu yang bikin kan Dewan Pers. Dan kami Dewan Pers itu kan pada konstituennya. Kami bukan konstituen Dewan Pers. Kita akan mengatakan kami konstituen Dewan Pers Media Online Indonesia. Boleh kan? Boleh. Jadi bikin aturan sendiri. Iya. Jadi memang munculnya undang-undang itu kan tahun 1999 tidak ada kalimat bahwa jurnalis harus masuk UKW. Iya, di dalamnya tidak ada. Itu kan aturan yang dibikin oleh Dewan Pers, kan
aturan yang bikin Dewan Pers. Tujuannya memang menginginkan adanya apa? Menginventaris potensi, saya bilang, apa lagi? Memverifikasi pertanyaannya. Petugas Dewan Pers itu berapa orang? Memverifikasi 143.000. Berapa tahun dia? Nggak punya dia. Mau bilang gitu. Dan juga bilang kalau dia harus peraturannya sama dengan media besar, pasti nggak bisa dipenuhi oleh perusahaan pers UKM. Nah, gini Pak, itu mungkin harapan dari mohon izin Pak, ya. bisa dimulai acaranya nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi, jadi nanti urusan itu belakangan. Siap. Ya, ini lebih penting daripada ini untuk industri pers. Oh iya, siap. Ya, Ya. harus tahu mana yang penting dan yang tidak penting. Itu namanya logika. Siap. Ya. baik, mungkin yang sangat menarik bahwa Pak Hadi Mabrur Rizal selaku Ketua Umum PW MOI, harapan ke depan Pak Yusuf, ini teman-teman daerah inginnya PW MOI ke depan masif pergerakannya Pak. Kami daerah sangat mendukung sekali karena di Malang ini ada 3 kepala daerah Pak. Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Malang Kota Batu Pak. Sehingga harapan saya mohon izin nanti apakah nanti ke depannya, karena saya di DPD ini Dewan Pimpinan Daerah akan bentuk Dewan Pimpinan Cabang Pak. Sehingga kinerja kita ke depan lebih gerakannya lebih masif, lebih enteng, dan PW MOI Malang Raya benar-benar kita gerakan sesuai dengan harapan dari Pak Ketua. Ya, jadi PW MOI itu kita gerakkan tidak hanya bersifat lokal tapi nasional. Bahkan kemudian kita akan kerjasama dengan luar negeri. Jadi saya sudah menjalin kerjasama dengan organisasi pers bernama di Malaysia untuk barangkali tukar pengalaman, tukar informasi. Karena apa? Di media bernama pemerintah di sana itu banyak juga orang pers orang Indonesia di sana. PW MOI ini kita harapkan menjadi wadah dari para jurnalis, ya kan? Kalau ada PWI, kita ada PW MOI. PWI itu kan teridentik kepada media mainstream, cetak dulunya kan, cetak. Dan sekarang kita ada PW MOI kepada online. Gitu. Kita akan bentuk di seluruh provinsi, kita akan kembangkan masif, dan kalau ada di sini DPD Malang Raya, ya kan, nanti bisa dibentuk DPC-nya di mana? Kabupaten, Kota, kota, ya boleh. Jadi kita berikan ada kekhususan kepada DPD PW MOI Malang Raya untuk itu. Sekalipun demikian kita akan bentuk juga di daerah-daerah di 38 kabupaten kota ini, gitu. Minus 3 kabupaten kota. Nah, itu mungkin bisa dimotorin juga dari PW MOI Malang Raya untuk bisa berkembang. Jadi kehadiran PW MOI ini kita harapkan adalah mewadahi semua insan pers yang memang belum terwadahi dan membela kepentingan jurnalis tidak hanya dalam konteks peningkatan kompetensi buat mereka, tetapi juga saya bikinkan namanya ada perisai hukum. Nah, perisai hukum adalah pemberian advokasi dan hukum kepada teman-teman jurnalis yang berhadapan dengan masalah-masalah hukum ketika melaksanakan kerja-kerja jurnalistiknya. Itu yang kita. Kemudian kita juga mendorong PW MOI anggotanya bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan kesempatan sebagai anggota bukan penerima upah, hanya membayar 16.800, tapi kalau ada kecelakaan kemudian sudah ada perlindungan. Nah, ini diperlukan oleh para jurnalis yang bekerja di lapangan. Kepentingan-kepentingan inilah yang mendasarin
kehadiran PMOI maupun kehadiran Indonesian Journalist Association. Ya, bagus sekali Pak. Ini memang luar biasa. Informasi ini kita publish secara malam raya mungkin secara nasional Pak, nantinya bermanfaat untuk teman daerah yang lain Pak. Tentunya misi dan visi PMOI ini saya sangat berharap nantinya semua tercover seluruh daerah Pak, sehingga tujuan Bapak untuk menciptakan jurnalis di Indonesia sangat bisa diharapkan dengan kemampuan jurnalis Pak. Tidak ada lagi diskriminasi ya, Yeah. Tentunya selama ini paradigma lama itu sudah tidak ada lagi. Itu harapan saya. Dan saya pun selaku wartawan sekian tahun memang itu merasakan Pak seperti itu. Teman-teman juga yang lain merasakan harapannya PMOI ke depan tidak lagi profesi ada Diskriminasi. dianaktirikan lah istilahnya. Semua sama, jurnalis adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Itu Pak, itu Oke. siap. Ya. Jadi mungkin mohon izin Pak Ketum, mungkin MC bisa dimulai acaranya nanti sesuai dengan agenda yang sudah kita susun, bisa dimulai. Mohon izin Pak Ketum. Di bawah apa di atas? Di atas di sini ya, Acaranya mana sini? di sini ya, Ya. di sini di sini ya. Ya. Teman-teman di bawah suruh naik sekalian.